Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 6H dengan tema yang berjudul Bumiku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan adik-adik cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka buku petiknya di halaman 72. Di halaman 72 ini adalah latihan subtema 2, paket yang pertama dimulai dari muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan adik-adik baca sendiri, teksnya ini banyak sekali adik-adik ya. Dibaca dulu. Kemudian nomor 1, fenomena alam yang dijelaskan pada teks tersebut. Jawabannya adalah C, gerhana matahari. Nomor 2, berdasarkan informasi yang terdapat pada teks tersebut, wilayah di bumi dilalui oleh bayangan umbra akan mengalami gerhana matahari. Jawabnya adalah total. Nomor 3, tulislah gagasan utama yang terdapat pada paragraf ketiga teks tersebut. Jawabnya adalah jenis-jenis gerhana matahari. Nomor 4, tulislah proses terjadinya gerhana matahari berdasarkan teks tersebut. Jawabannya adalah gerhana matahari terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan bergerak tepat di antara matahari dan bumi, maka cahaya matahari tertutup oleh bulan. Nomor 5, tulislah ringkasan yang berisi informasi dari teks tersebut menggunakan bahasamu sendiri. Jawaban saya, peristiwa gerhana disebabkan oleh pergerakan bumi dan bulan ketika mengelilingi matahari. Salah satu peristiwa gerhana adalah gerhana matahari. Saat terjadi gerhana matahari, ada dua jenis bayangan yang terbentuk, yaitu umbra dan penumbra. Muatan IPA nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut diambil dari sebuah negara di Eropa. Gambar tersebut kemungkinan diambil pada bulan. Jawabnya adalah Januari. Waktu yang diperlukan bulan untuk berotasi dan berevolusi mengelilingi bumi adalah sama. Hal tersebut menyebabkan jawabnya C, permukaan bulan yang tampak dari bumi selalu sama. Nomor 3, fase bulan yang ditunjukkan oleh huruf A dan B berturut-turut adalah fase. Jawabnya A, bulan sabit dan bulan cembung. Nomor 4, gerhana bulan yang terjadi ketika seluruh bagian bulan berada di bayangan umbra di bumi dinamakan gerhana bulan total. Nomor 5, tulislah 3 gerakan bulan. Jawabnya adalah berotasi pada porosnya, berevolusi mengelilingi bumi, dan bersama bumi bergerak mengelilingi matahari. Muatan SPDP nomor 1, pada tari kreasi daerah ada beberapa hal yang ditambahkan dalam tarian tersebut, yaitu titik-titik dan perlengkapan tari. Jawabnya adalah B, musik. Nomor 2, inovasi pada tarian dilakukan agar tarian tersebut. Jawabnya adalah D, berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat. Nomor 3, cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan tarian kreasi daerah antara lain adalah mempelajari tari kreasi daerah. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. 4, nama tari kreasi daerah pada gambar di samping adalah tari piring. Nomor 5, apa saja properti yang digunakan pada tari tersebut? Jawabnya adalah piring. Muatan IPS nomor 1, perhatikan nama-nama suku bangsa berikut. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Suku yang mendiami negara Laos ditunjukkan oleh nomor jawabnya A, 1, 2, dan 3. Suku Laos, suku Khmer, dan suku Kemau. Nomor 2, kenampakan alam yang tidak dimiliki negara Laos adalah jawabnya B, pantai. Nomor 3, apa keunikan negara Laos yang membedakan dengan negara lain? Jawabnya adalah negara Laos adalah negara satu-satunya di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. 4, mengapa Indonesia dijuluki negara agraris? Jawabnya karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. 4, apa nama pakaian adat khas negara Laos untuk kaum laki-laki? Jawabnya adalah salong. Muatan PPKN, perhatikan tindakan-tindakan berikut. Tindakan yang menjaga kelestarian lingkungan ditunjukkan oleh nomor jawabnya adalah 2 dan 4.
2. Menyapu lantai di kolong tempat tidur. Dan 4. Membatas belanja dari kain ketika berbelanja. Nomor 2. Pantai wisata berhak dikunjungi oleh siapa saja. Kewajiban kita saat mengunjungi tempat tersebut adalah menjaga kebersihan dan kelestariannya. Tindakan bertanggung jawab yang dapat kita lakukan sebagai pengunjung pantai wisata adalah jawabnya yang C. Membuang sampah bekas makanan ke tempat yang telah disediakan. Amatilah gambar berikut. Tindakan yang sebaiknya dilakukan anak-anak sesuai gambar tersebut adalah yang C. Memunguti sampah bersama-sama, lalu membuangnya ke tempat sampah sebelum bermain. Nomor 4. Setiap orang berhak menunggu kendaraan umum di halte bus. Tulislah 2 tindakan bertanggung jawab yang dapat kamu lakukan saat menunggu kendaraan umum di halte bus, yaitu menjaga kebersihan dan menunggu kendaraan umum dengan tertib. Nomor 5. Amatilah gambar berikut. Setiap orang berhak berusaha untuk mendapatkan penghidupan yang layak. A. Apakah penjual tersebut sudah menunjukkan penggunaan haknya secara bertanggung jawab? Jelaskan alasanmu. Jawabannya adalah tidak, karena penjual tersebut membuang sampah di sungai. B. Apa saranmu untuk penjual tersebut? Jawabnya adalah sebaiknya penjual tersebut membuang sampah di tempat sampah. Itulah tadi adik-adik subtema 2 paket yang pertama. Sekarang kita lanjutkan ke subtema 2 paket yang kedua di halaman 76. Muatan bahasa Indonesia, bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Silakan dibaca adik-adik. Panjang teksnya, judulnya Perbedaan Musim di Belahan Bumi Bagian Utara dan Selatan. Pertanyaan nomor 1, gagasan utama yang terdapat pada paragraf kedua adalah jawabnya D. Kemiringan sumbu bumi dan revolusi bumi merupakan penyebab terjadinya perbedaan musim. 2. Berdasarkan teks tersebut, pada bulan Februari belahan bumi bagian utara akan mengalami, jawabnya C. Musim dingin. 3. Tulislah pengertian dari winter solstice atau solstice berdasarkan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Jawabannya winter solstice adalah waktu siang hari yang lebih panjang dibandingkan dengan malam hari. Nomor 4, tulislah rangkuman yang mencakup seluruh informasi penting yang terdapat pada setiap paragraf teks tersebut. Jawabnya adalah banyak adik-adik. Ini belahan bumi utara dan selatan mengalami 4 musim. Kondisi musim di belahan bumi utara dan selatan selalu mengalami perbedaan. Dan jika di belahan bumi utara akan mengalami musim dingin, sedangkan di belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Nomor 5, sajikanlah informasi penting pada teks tersebut dalam bentuk infografis. Buatlah infografis semenarik mungkin pada selembar kertas HVS. Nah, untuk jawaban yang nomor 5 ini adik-adik bisa buka halaman 51. Di halaman 51 itu ada gambar 4 musim di situ adik-adik. Silakan adik-adik gambar dengan baik. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ke muatan IPA. Nomor 1. Perhatikan keterangan-keterangan berikut 1, 2, 3, 4, 5. Akibat gerakan bulan terhadap peristiwa di bumi ditunjukkan oleh nomor, jawabnya B 1, 2, dan 5. 1. Terjadinya fase-fase bulan. 2. Terjadinya gerhana matahari. Dan 5. Permukaan bulan yang tampak dari bumi selalu sama. 2. Kenampakan bentuk bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan tersebut dinamakan, jawabnya C, fase-fase bulan. Nomor 3. Amatilah gambar berikut. Gerhana bulan total terjadi ketika bulan berada di posisi, jawabnya adalah yang ketiga ini adik-adik. Jawabnya C. Nomor 4. Musim di belahan bumi bagian utara dan selatan dengan ciri-ciri suhu semakin rendah dan daun-daun berguguran dinamakan musim gugur. Nomor 5. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan musim di belahan bumi bagian utara, selatan, dan di sekitar garis khatulistiwa ekuator? Jelaskan. Jawabannya panjang adik-adik. Peristiwa revolusi bumi dan kemiringan sumbu sebesar 23,5 derajat sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pancaran sinar matahari di bagian bumi utara dan selatan, sedangkan pancaran sinar matahari yang selalu sama sepanjang tahun di bagian ekuator. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. SBDP nomor 1, perbedaan tari kreasi daerah dan tari tradisional dapat dilihat dari, jawabnya adalah D, perlengkapan dan busana.
Nomor 2, tari merak berasal dari daerah, jawabnya C, Jawa Barat. Nomor 3, jika seorang seniman dari tari memasukkan sebuah lagu populer dalam tari tradisional yang dibawakannya menambahkan beberapa gerakan estetis, apakah tarian tersebut dapat disebut dengan tari kreasi daerah? Jelaskan. Jawabnya ya, karena tarian tersebut telah mengalami perubahan dari tari tradisional sebelumnya tanpa menghilangkan makna dari tarian tersebut. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut ke nomor 4, apa saja manfaat inovasi pada tari daerah? Nomor 4, apa saja manfaat inovasi pada tari daerah? Jawabnya adalah agar tarian-tarian tersebut dapat diterima dan berkembang di masyarakat. Nomor 5, tulislah 2 cara melestarikan tari kreasi daerah beserta tantangan dari setiap cara tersebut. Jawabnya adalah yang pertama, mempelajari tari kreasi daerah, yang kedua, menampilkan tari kreasi daerah. Adapun tantangannya adalah terbatasnya informasi tentang tari kreasi daerah. IPS nomor 1, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian di bidang, jawabnya A, pertanian. 2, pola permukiman berkelompok banyak dijumpai di wilayah, jawabnya C, pegunungan. Nomor 3, rumah lamin merupakan rumah adat yang berasal dari negara Indonesia. Nomor 4, bagaimana pengaruh kenampakan alam di Pulau Kalimantan dengan kehidupan sosial penduduk di sekitarnya? Jelaskan. Jawabannya adalah Pulau Kalimantan adalah terdiri dataran rendah, sungai, dan rawa. Sebagian besar penduduk di Kalimantan bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Nomor 5, tulislah batas-batas wilayah negara Laos. Di bagian utara adalah negara Republik Tiongkok, di bagian timur Vietnam, barat Myanmar dan Thailand, selatan Kamboja dan Thailand. PPKN nomor 1, kebersihan lingkungan tempat tinggal bukan hanya tugas dari petugas kebersihan, kita juga harus ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Contoh tindakan yang dapat kita lakukan dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah, jawabnya yang C, membuang sampah setiap pagi agar dapat diambil petugas kebersihan. Amatilah gambar berikut. Tindakan kreatif yang dapat dilakukan ketika kita melihat benda tersebut adalah, jawabannya membuat kotak aksesori dari kardus dan kertas kado bekas tersebut. Perhatikan tindakan-tindakan berikut untuk nomor 3. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya, tindakan menjaga kebersihan kelas ditunjukkan oleh nomor, jawabnya adalah C, 2, dan 3. 2, membersihkan papan tulis sebelum pelajaran dimulai. Dan 3, membersihkan sepatu menggunakan keset yang ada di depan pintu sebelum masuk kelas. Nomor 4, amatilah peristiwa yang terjadi pada gambar berikut. A, apakah kamu merasa nyaman jika kondisi kelasmu seperti pada gambar tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak, karena tumpukan sampah tersebut menimbulkan bau tidak sedap. B, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat peristiwa tersebut? Jawabnya adalah memanggil petugas kebersihan di sekolah ikut membantu membersihkan sampah. Nomor 5, setiap tempat makan umumnya memiliki wastafel atau tempat mencuci tangan. Saat berada di tempat tersebut kita mungkin melihat tulisan untuk menghemat penggunaan air. A, bagaimana cara yang benar saat mencuci tangan agar dapat menghemat air? Jawabannya adalah saat sedang membersihkan tangan dengan sabun, tutup keran air. Nyalakan keran air ketika membilas tangan. B, mengapa kita harus menghemat penggunaan air? Jawabnya adalah kita harus menghemat air agar kelestarian air bersih tetap terjaga. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bu Petik Jilid 6H dengan tema Bumiku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.